Perkenalkan, nama saya Intan Martiono. Saya S1-nya di Teknik Industri Universitas Brawijaya. S2 saya di Teknik Industri Universitas Gadjah Mada. Di tahun 2018, saya menjadi dosen di program studi Teknik Industri Institut Teknologi Sumatera. Kemudian saya menjadi asisten ahli di tahun 2020 bulan Agustus. Saya merupakan dosen yang ada di kelompok keilmuan sistem manufaktur. Oleh karena itu, sebagian besar mata kuliah yang saya ampu berasal dari kelompok keilmuan di uh, sistem manufaktur tersebut. Sebagai contoh, yang saya jadikan video pembelajaran ini berasal dari kakak tersebut, yaitu merupakan mata kuliah pilihan. Nah, deskripsi singkat dari mata kuliah tersebut, di mata kuliah ini mengajarkan tentang fleksibilitas dari sistem manufaktur. Karena sedikit latar belakang kami memberikan mata kuliah fleksibel manufacturing system ini adalah memang perkembangan di dunia industri secara global itu mengalami adanya peningkatan secara signifikan, terutama ketika adanya pandemi COVID yang semula 3.0 menjadi 4.0. Bahkan secara global, pemerintah itu berencana akan meningkatkan industri 5.0. Oleh sebab itu, di mata kuliah ini, goals-nya itu adalah saya ingin, mohon maaf, di mata kuliah ini goals-nya adalah menjadikan mahasiswa lebih kritis ya, lebih kritis bagaimana menanggapi adanya fleksibilitas di lingkungan internal maupun eksternal yang ada di lingkungan sekitar seperti itu. Oleh karena itu, sebagai basis atau dasar dari mata kuliah ini, yang pertama itu adalah Production Planning and Inventory Control, yang merupakan memang di saat perkembangan teknologi yang semakin berkembang, strategi dari enterprise atau perusahaan tentunya makin fleksibel. Dan yang kedua adalah material. Saya mengambil mata kuliah dasar dari mata kuliah SMS ini, salah satunya adanya material. Kenapa material? Karena memang goals dari perusahaan itu sendiri membutuhkan material yang low cost. Nah, bagaimana caranya memilih material yang sesuai dengan fleksibilitas yang mungkin yang bisa jadi di dalam eksternal maupun internal dari perusahaan tersebut itu bersifatnya lebih labil. Dan yang ketiga, mata kuliah yang menjadi dasar dari SMS ini adalah sistem manufaktur. Nah, sistem manufaktur itu sendiri, sistem produksi, jadi production planning inventory control, yang kedua material, dan yang terakhir adalah sistem produksi. Nah, sistem produksi ini sendiri diadaptasi dari adanya strategi dari Toyota Production System, yaitu continuous improvement. Dasar dari FMS ini adalah 3 mata kuliah ini. Nah, sebagai referensi dari mata kuliah ini, saya mengambil dari buku. Yang pertama itu adalah buku yang mengajarkan keilmuan secara dasar dari FMS ini sendiri. Kemudian saya mengambil referensi dari YouTube berupa video-video tentang bagaimana fleksibilitas yang berubah. Yang mungkin sebagai salah satu contohnya adalah produksi dari pengecoran, industri pengecoran yang mungkin tadinya lebih tradisional, sekarang berkembang dengan menggunakan robot sebagai quality control. Nah, kemudian untuk referensi selanjutnya saya mengambil dari jurnal yang lebih kekinian, sehingga dari case yang ada di jurnal tersebut dapat harapannya adalah dapat memacu mahasiswa. Harapannya adalah dapat mengasah kreativitas mahasiswa. Kira-kira fleksibilitas yang kemungkinan akan lebih kurang stabil itu di sebelah mana yang mungkin dapat diganti
atau mungkin dapat diimprove untuk menghasilkan produk yang lebih baik atau proses yang lebih baik. Dan yang keempat, saya mengambil beberapa report. Saya mengambil report dari dokumen secara global, misalnya financial report dari suatu dokumen. Saya mengambil referensi tersebut, kemudian saya masukkan ke dalam slide pengajaran saya. Dari situ mahasiswa diharapkan dapat lebih terbuka, sekiranya bagaimana sih fleksibilitas ketika diubah dari A ke B itu kira-kira dampaknya tuh seperti apa. Dan oleh karena itu dari mata kuliah ini diharapkan memang mahasiswa dapat lebih berpikir lebih kritis dan mampu mengasah mahasiswa kira-kira idenya untuk fleksibilitas perkembangan industri itu seperti apa. Mengingat adanya saya pernah membaca di salah satu dokumen rencana induk pembangunan industri nasional, pengembangan keilmuan sumber daya manusia itu lebih diutamakan, bukan lebih diutamakan, salah satu strategi yang diutamakan oleh pemerintah. Oleh karena itu, diharapkan memang dari mata kuliah ini saya ikut berkontribusi dalam pembangunan tersebut. Terima kasih. Sekian dari saya, berikut terlampir video contoh situasi pengajaran di kelas saya. Saya Intan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya kalian? Sehat Bu Intan, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Hari ini kita melanjutkan perkuliahan kita, yaitu Flexible Manufacturing System. Flexible Manufacturing System. Ada 3 kata, Flexible Manufacturing System. Means that kalau misalnya fleksibel itu berarti dia bisa berubah-ubah. Bisa change, bisa berubah-ubah dari memutar dari depan ke belakang, samping kanan, dan samping kiri. Itu kan namanya fleksibilitas. Kemudian ada manufacturing. Means that kalau kita misalnya kita bicara tentang manufacturing, berarti itu adalah kita memproduksi atau kita membuat something. Contohnya, kalau misalnya kita membuat sebuah makanan, misalnya kita bikin telur, gitu. Berarti itu ada unsur buat ya. Berarti kita memproduksi si telurnya itu dari telur mentah. Saya punya contoh. Saya punya telur ini. Kemudian saya ubah menjadi telur ceplok. Seperti itu. Kemudian ada sistem. Kalau kita bicara tentang sistem, itu berarti sebuah peritilan atau mungkin part-part atau mungkin sebuah something, sebuah sesuatu ini yang dia berinteraksi, kemudian dia memiliki tujuan yang sama. Jadi ada 3 unsur itu. Jadi kita menggabungkan antara flexible manufacturing system. Berarti sesuatunya ini atau sebuah perkumpulan ini yang terdiri dari beberapa bagian, dia memiliki tujuan yang sama. Dan tentunya kalau kita ngomongin tentang sistem, itu ada boundary-nya, ada suatu limitation. Gitu. Nah, itu berkaitan juga dengan materi kuliah kita hari ini. Sebentar, saya ingin men-sharing materi kita hari ini. Seperti ini. Ada satu jurnal yang saya ambil. Oh ya, kelihatan nggak ini? Jurnal saya. Kelihatan Bu. Kelihatan Bu. Terima kasih. Oke, di sini saya mengambil satu jurnal dari MDPI. Ya, reasonnya adalah saya mengambil jurnal ini karena bahasanya sederhana, nggak terlalu belibet. Dan di sini saya mengambil 4.0. Di sini ada keywordnya yaitu industri 4.0. Kenapa? Karena memang basicnya nanti untuk kedepannya yang namanya industri itu akan berkembang. Gitu. Walaupun memang untuk sekarang ini akan direncanakan industri 5.0. Jadi saya mengambil di sini 4.0.
Nah, di sini saya mengambil highlight yang saya tanda merah seperti ini. Saya kasih merah ini. Wait. Bentar ya. Saya kasih merah ini, saya membuat highlight di sini. Berarti developing the factory of the future in a increasingly competitive industrial environment involve the study and analysis. Jadi si jurnalnya ini meng-highlight bahwa perkembangan dari industri itu nantinya akan berkembang dari segi operasi maupun dari segi penelitian ke depannya. Seperti itu. Oke, di sini saya mengambil dari dari Industria Report, Global Report, ya kan. Di sini ada perkembangan dari Industrial Revolution atau revolusi industri, yang mana yang di-highlight di dalam industri revolution keempat ini adalah advanced digital production tech, atau saya highlight di sini ada smart production, yang mana terjadi pengurangan labor itu adalah employee atau pekerja yang menggantikan tenaga manusia menjadi tenaga otomatis atau tenaga robot. Kalau kita lihat sedikit gitu, ada tenaga robot yang dipakai di lantai produksi tersebut. Tuh. Nah, di sini saya masih mengambil dari Global Report bahwa ada industri 4.0 yang merupakan awal dari revolusi industri, kemudian ke kanan itu dia makin canggih ya. Jadi dia pakai digital revolution. Seperti itu konsepnya. Yang tadi dia pakai tangan, ya kan, yang pakai tangan gitu. Kita bikin donat ya kan, contohnya kita bikin donat pakai tangan ngulenin ya kan, itu pakai tangan, itu manual banget. Nah, kalau yang sekarang sudah ada mesin penggiling gitu, sudah ada mesin penggiling yang tinggal kita turn on, kita nyalakan mesinnya, si mesin itu bergerak ya kan, si mesin itu bergerak sampai si adonannya itu pulen. Nah, jadi kita tinggal santai aja, kita bisa melakukan hal yang lain gitu, daripada kita harus menguleni dengan cara tangan kita sendiri. Gitu. Oke, di sini ada perkembangan. Kita yang sebelah kanan itu masih mobil yang masih tradisional ya, awal-awal mobil dibuat. Kemudian kita beralih yang sebelah kiri, yang mana sudah ada produksi mobil yang secara massal, ya kan. Bukan cuma produksi secara massal sih, tapi ini dilihat dari variasinya itu juga beragam. Dilihat dari mana? Dilihat dari warnanya. Ada warnanya abu, ada warnanya putih, ada warna merah. Gitu. Kalau yang di sebelah kanan itu masih satu gitu, satu jenis dan satu tipe, dibandingkan dengan yang sebelah kiri itu dia sudah mass production dan dia mass variety, dilihat dari warnanya. Gitu. Oke, nah tentunya untuk membuat si produknya itu mass production sama mass variety dibutuhkan adanya perencanaan, penjadwalan, sama kontrol dari flexible manufacturing system. Gitu. Nah, seperti yang saya bilang tadi, flexible manufacturing system. Jadi dia bisa switch dari kanan ke kiri, dari atas ke bawah, dari depan ke belakang. Gitu. Dan tentunya kalau kita ngomongin sistem, berarti itu ada di boundary. Apa aja yang di boundary? Bisa saja waktu. Ya kan? Waktu, kita ngomongin tentang waktu. Waktu aja orang kita bekerja itu 8 jam. Normalnya adalah 8 jam. Bagaimana kita membuat sebuah operasi yang seoptimal mungkin dengan waktu 8 jam. Konsepnya sederhana, yaitu UUD, yaitu ujung-ujungnya duit. Udah, ya kan? Ujung-ujungnya adalah duit. Pasti seperti itu. Jangankan orang TI ya, orang TI, pasti orang penjual nasi goreng pun juga ujung-ujungnya duit, ya kan?
Kalau 8 jam itu dia bisa membuat 1000 nasi goreng, ya kenapa enggak? Gitu. Dengan cara effortnya seminimal mungkin. Kalau dia bisa membuat 1000 nasi goreng, ya why not? Gitu. Kemudian saya mengambil reference. Ada dua, ada main reference sama additional reference. Ada dua. Yang pertama itu saya mengambilnya dari sebuah handbook yang dia sudah lama diterbitkan, yaitu 1991. Saat saya terlahir di dunia ini. Dia membuat buku, ya kan. Nah, karena kekinian, ya kan, supaya kekiniannya saya mengambil referensinya itu dari 3 jurnal. Sebenarnya ada video juga, cuman karena lebih ke operasi, jadi nggak saya tampilkan ke sini. Tapi kalau untuk scheduling itu cukup ini sih, cukup pakai manual aja. Ya, walaupun emang ada softwarenya sebenarnya, cuman kita belajarnya ke manual dulu. Nanti kalau kita sudah paham manualnya, gampang pakai memahami si softwarenya itu. Nah, sebelah kiri itu adalah main reference, yang sebelah kanan itu additional reference. Oke, kemudian saya masuk ke learning outcome. Bisa dibacakan? Bisa. Oke, yang pertama, learning outcome-nya itu adalah mahasiswa memahami konsep perencanaan, penjadwalan, dan perencanaan dalam sebuah sistem. Ya, balik lagi sistem. Kemudian tujuannya seperti ini. Yang saya highlight itu adalah yang pertama adalah fleksibilitas. Fleksibilitas ya, mungkin kalau kita ngomongin tentang industri, pasti industri itu adalah suatu tempat untuk memproduksi alat yang berat. Padahal enggak, kan? Industri itu macam-macam. Kalau orang bilang, kalau misalnya ada orang nanya, kok industri kayak mesin ya, kayak gitu. Enggak, different, beda. Gitu. Kalau industri nasi goreng pun juga bisa jadi. Tukang nasi goreng itu bisa jadi jasa industri. Itu sebenarnya manufaktur, ya kan. Nah, kemudian saya masuk ke bill of material. Gitu. Bill of material itu apa? Nanti saya jelaskan. Dia pokoknya dia part yang dibikin jadi satu. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, tujuan yang ketiga adalah mahasiswa dapat membuat timeline produksi dari bom yang telah disusun. Saya bikinnya bom itu maksudnya bill of material. Bill of material. Kalau kita ngomongin material berarti itu adalah part. Saya punya ini, misalkan saya punya masker ini, ya kan. Ini adalah produk jadi, ya kan. Nah, bill of materialnya seperti apa? Seperti ini. Saya punya 3. Yang pertama ini basic maskernya, ya kan. Dan yang kedua adalah penahan telinga atau karet, ya, karet yang ada di telinganya ada 2. Berarti untuk menyusun bill of material, materialnya itu basisnya adalah 2 seperti ini. Tapi kalau kita breakdown lagi, pasti di dalamnya sini dia memiliki lapisan lah di dalam sini. Gitu. Oke, ini ada course overview. Di sini balik lagi, saya punya produk, ya kan? Ada kereta. Ini namanya benda apa? Ada yang tahu? Geledekan. Geledekan. Bahasa Indonesia. Ada yang tahu? Bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. Troli, Bu, troli. Nah, ya, bisa bilang gitulah. Di kampungku namanya geledekan, Bu. Bunyinya Ya, geledek geledekan sih. gitu. Biasanya orang bilang geledekan, ya kan, kalau buat apa di bangunan-bangunan gitu kan, ya. Di tempat saya juga geledekan sih. Bisa juga kereta dorong, ya kan. Nah, di sini saya punya produk seperti ini. Kemudian saya breakdown ke sebelah kanan. Set. Nah, ini bill of materialnya. Di sini ada ini ada wheelbarrow. Namanya kalau bahasa Inggris wheelbarrow, baru tahu. Oke, di sini ada wheelbarrow yang dia punya beberapa part. Part yang pertama itu adalah wheel atau kita sebut dengan roda, ya kan. Kemudian ada leg, si penahannya itu. Ya, ini ya. Kemudian ada handle, kemudian ada bucket atau tray. Kemudian dari si
bill of materialnya ini kita buat perencanaannya. Saya punya schedule di bawah ini. Gitu. Pertama produk, kemudian kita breakdown lagi, kita copot-copot sama halnya tadi saya bikin master, bukan bikin master sih. Saya punya master, kemudian saya copot-copot, saya breakdown. Nah, kemudian saya buat schedule-nya. Schedule-nya ini apa? Schedule-nya ini untuk membuat materialnya. Saya punya material ini yang punya telinga, karet telinga, dan saya punya masker gitu. Dan tentunya untuk membuat si karet dan si masker ini, dia memiliki tempat yang berbeda atau bisa jadi departemen yang berbeda atau mungkin orang yang berbeda, ya kan? Misalkan untuk yang karetnya ini, yang karet ini, saya membuatnya itu di tempatnya Insan, ya kan? Untuk membuat maskernya ini, saya minta tolong ke DK, gitu. Nah, untuk mengoptimalkan ya kan agar supaya si DK sama Insan itu optimal dalam memproduksi, saya membuat si perencanaannya gitu. Kira-kira dalam satu hari Insan itu punya berapa karet telinga, kemudian berlaku dengan DK. DK punya dalam satu hari DK bisa memproduksi berapa masker. Nah, itu perlu saya buat jadwal gitu ceritanya. Kemudian ada 4 yang perlu di consideration atau perlu dipertimbangkan dari fleksibilitas manufacturing system. Yang pertama itu dalam sebuah fleksibel itu pasti ada turn around atau dia beralih ya dari depan, belakang, atas, bawah seperti itu. Kemudian tentunya kalau dengan perubahan yang sangat singkat itu diperlukan kualitas, ya kan? Kalau kita ngomongin kualitas apa ya masker kan, kalau kita bicara tentang masker, masker itu kan ada masker yang bisa buat gaya kalau dulu ya, ada masker yang dipakai buat gaya, ada juga masker yang buat kesehatan kalau dulu sebelum zamannya COVID, ya kan. Yang penting kalau masker buat gaya, yang penting cantik, yang penting ganteng. Ya kan? Nah kalau misalkan masker yang buat kesehatan, ya itu mungkin lebih ke bahannya itu lebih dibedakan gitu. Ada kafanya yang lebih tipis yang dia anti kuman atau bakteri gitu. Kemudian ada cost, ada inventory cost, ada pemotongan cost di situ, ya kan. Yang tadinya misalkan saya punya 2 vendor, ya kan. Saya punya 2 vendor tali ini, tali masker. Saya punya 2 vendor. Yang satu saya minta tolongnya ke Imang yang seharga 3.000, yang satu lagi saya minta tolong ke Fatin, ya kan. Fatinnya ada 2, saya pilih Fatin Muhammad, ya kan. Ya kan. Nah, di tempatnya Fatin seharga 5.000. Nah, karena saya orang yang punya prinsip UUD ya kan, ujung-ujungnya duit ya kan. Ya saya milihnya yang murah ya kan pastinya. Saya memilihnya Imang sebagai vendor saya. Gitu. Tapi ada tapinya ya kan. Tapi nah, Imang itu bilang ke saya bisa menyelesaikan si karetnya ini dalam waktu 2 minggu. Ya kan? Dalam waktu 2 minggu misalkan. Untuk 10 karet saya punya waktu 2 minggu dengan range harga 3.000. Tapi kalau di tempatnya Fatin 5.000 saya bisa menyelesaikan 100 karet dalam waktu 2 hari. Saya milihnya Fatin lah. Gitu. Dalam 2 minggu saya bisa punya karetnya ini lebih dari 10 bahkan. Kalau di tempatnya Imang saya 3.000, kemudian waktunya 2 minggu seharga 3.000. Tapi untuk produksinya cuma 10. Ya saya mau memilih yang lebih banyak. Ya kan? Kayak gitu. Itu yang jadi boundary-nya. Salah satu yang dikonsider sebagai boundary, waktu. Kan? Kemudian harga. Next adalah low labor cost. Seperti yang saya bilang tadi, industri itu kan dia berkembang dari industri revolusi industri yang pertama hingga ke 5 bahkan yang akan dirancang konsepnya. Ya kan? Makin ke sini, makin dipekerjakan
robot, ya kan. Bahkan di swalayan pun sekarang juga ada yang namanya robot, ya kan. Bahkan, ya kan, di swalayan gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan kalau untuk menggeser revolusinya tersebut itu langsung dihilangin labor-nya itu tuh nggak mungkin, harus pelan-pelan, harus pelan-pelan dikurangi gitu. Nah, kalau misalnya langsung dipecat semua kan ya jadi nggak mungkin, ya kan. Negara pun juga nggak bisa, gitu. Nggak bisa langsung motong mangkas 1.000 orang gitu kan nggak mungkin. Gitu. Ada undang-undangnya, tuh ceritanya. Jadi pelan-pelan. Nah, ini saya mengambil dari source-nya, ini saya ngambil di sini. Jadi kayak global report lah, ya kan. Karena adanya COVID yang itu mengharuskan kita nggak berinteraksi sama orang, ya kan. Itu maka beralihlah produksinya itu menggunakan mesin. Ya kan. Dari situ aja langsung ada langsung impact langsung gitu, dampak langsung gitu. Karena ada reason-nya adalah nggak boleh interaksi sama orang, akhirnya dari suatu produksi supaya bisa memenuhi kebutuhan konsumen dibutuhkannya alat. Alatnya itu bisa jadi robot, ya kan. Robot untuk produksi itu yang menjadi alasannya. Itu yang menjadi apa ya? Evolusinya itu lebih cepat gitu. Yang tadinya pakai orang tiba-tiba berubah menjadi mesin seperti itu. Untuk profitnya seperti ini. Sorry. Yang sebelah kanan itu adalah yang di sini, yang kanan, yang diagram batang kanan itu adalah profit, ya kan? Profit dari beberapa sektor, ya kan? Dari beberapa sektor yang dia karena adanya COVID dia cenderung minus profitnya. Kemudian penjualannya itu juga turun. Gitu. Untuk mengembalikannya pasti dibutuhkan adanya perubahan revolusi. Nah, pakai apa? Ya balik lagi. Adanya perubahan yang tadinya pakai labor menjadi mesin. Gitu. Dan yang sebelah kiri ini adalah konsep keterbaruan sih. Konsep keterbaruan yang karena adanya ini sih dampak COVID itu kan secara langsung gitu, nggak ada persiapan sama sekali ceritanya, ya kan. Nah, dari pengalamannya tersebut, dari pengalaman yang tiba-tiba tersebut, maka banyak industri yang melakukan evaluasi. Kalau misalkan adanya pandemi, ya kan, adanya pandemi yang secara tiba-tiba ini, tapi kita nggak ada persiapan, ya kan, kita nggak ada persiapan bagaimana ini ceritanya. Nah, dibutuhkan adanya fleksibilitas. Kalau misalkan contohnya aja, kalau kita melakukan sebuah kegiatan itu kan ada plan A, plan B, plan C, plan D, bahkan kalau bisa plan Z, ya kan. Nah, bagaimana mengubah fleksibilitas itu semaksimal mungkin kalau misalkan ada suatu kejadian. Kayak sama halnya dengan adanya pandemi. Itu banyak industri yang tutup gara-gara pandemi, ya kan? Karena memang ya kurang dari sini kita bisa lihat ada fleksibilitasnya yang dibutuhkan. Ada fleksibilitas yang memang dibutuhkan karena adanya suatu insiden yang secara tiba-tiba. Gitu. Nah, di sini saya punya consideration SMS lanjutan, yang mana yang dipertimbangkan basicnya untuk fleksibilitas itu saya punya machining sama assembly, 2 poin ini.